Kenapa ya? Itu karena dua saudara tadi gak sih? Iya nggak sih? Baru aja jadi presiden, udah main pecat orang aja. Kamu lagi ngapain? Lagi ngobrol aja sih, Bu. Dari kalian ngomong sini ikut aku nih. Kalian ikut aku nih, oke? Eh, daripada kalian ngomong nggak jelas, terus kalian pilih mau yang mana? Saya traktir ya. Iya. Hai, makasih ya atas proyek kemarin. Proyeknya berjalan dengan lancar dan BTW, dari kemarin aku lihat sepatu kamu rusak ya pas di proyek kemarin. Iya. Dan aku iseng-iseng di toko sepatu ada yang sepatu yang bagus dan ukurannya sama bentuknya cocok deh buat kamu. Nih, Sebenarnya apa ini? Tidak sebab kan? oh, kamu mikir itu suap? Enggak lah. Itu ya hadiah kecil-kecilan aja deh buat kamu. Canda, Bu. Terima kasih ya. Ya, dan jangan lupa ya untuk proyek selanjutnya. Siap. Hari ini seru banget ya. Tapi kita buru-buru pulang, saya mau ngejar bus. Gimana ya? Duluan ya. Bye. Apaan tuh? Cuma ada bus ini tadi kok. Bukannya kita nggak boleh ya terima dia kayak gitu. Cuma sekedar terima dan memberi aja dari bus ini. Soalnya tadi juga ngasih dia jus kok. Luar mau buka. Kenapa makanan di kantin ini kok nggak enak ya? Iya, porsinya juga tambah dikit. Bukannya kalian tim audit ya? Terus gimana perkembangan kantin ini yang kalian laporkan? Udahlah, nggak usah pusing-pusing. Mending kita makan aja. Aku tidak melihat satupun data ataupun makanan yang memiliki tanda dari mana makanan tersebut berasal. Makanan kantin porsinya kecil dan rasanya tidak enak. Siapa kamu? Aku datang ke sini untuk melakukan wawancara kerja. Kurasa konstruksi perusahaan ini akan gagal karena adanya tim audit yang kurang kompeten. Tidak kompeten. Kamu tidak tahu siapa aku. Setelah ini aku akan dipromosikan menjadi manajer audit yang baru. Berarti orang-orang yang ada di sekitarmu juga tidak kompeten. Maksudmu apa? Kalau datang cuma mau wawancara, ya udah wawancara aja, nggak usah komentar. Kantin perusahaan ini mengungkap banyak hal. Aku datang ke perusahaan ini untuk melihat, dan dari makanannya saja yang porsinya kecil dan rasanya sedikit. Apakah kamu benar kamu datang ke sini hanya untuk wawancara? Aku sebelumnya nggak pernah dengar kalau misal perusahaan ini buka lowongan. Perusahaan tidak memberitahu kalian ya karena perusahaan tidak pernah percaya kepada kalian. Apa kamu bilang? Udah. Saat seseorang itu diminta untuk memperbaiki sebuah keadaan, carilah cara untuk melakukannya. Apa gunanya memiliki karakter? Bagaimana kamu tahu kalau kita dari tim audit? Kamu tidak akan diterima di divisi manapun. Aku wawancara untuk bagian manajer tim audit. Kenapa kamu sangat yakin melamar di posisi ini? Karena aku ingin menangkap tikus-tikus yang ada di perusahaan ini. Tikus? Kalau ada tikus, kenapa aku mempekerjakan kamu di perusahaan ini? Saat tikus dibiarkan di perusahaan ini, mereka akan terus menggerogoti perusahaan secara pelan dan pelan. Dan pada akhirnya, perusahaan ini tidak akan mampu bertahan dan akan bangkrut. Langsung saja ke intinya, nggak usah pakai bahasa metafora. Pada tahun 2019, mereka memanipulasi laporan keuangan yang menyebabkan kerugian sebesar 700 juta. Pada tahun 2020,
Mereka memasukkan stempel perusahaan yang menyebabkan kerugian sebesar 800 juta. Dan pada tahun 2021, eksekutif perusahaan menggelapkan dana perusahaan yang menyebabkan kerugian sebesar 1 miliar. Emangnya kamu bisa? Bagaimana cara kamu melakukannya? Aku bisa melakukannya dengan cara melakukan audit mingguan. Manipulasi laporan keuangan bisa dihentikan. Pemalsuan cap stempel perusahaan akan bisa diketahui dengan melakukan inspeksi rekening secara mendalam. Dan penggelapan dana yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan itu akan bisa dihentikan dengan melakukan audit khusus. Sebentar, kenapa kamu ada di sini? Kan yang bisa masuk di ruangan ini tuh yang punya akses aja. Dan yang duduk di sini tuh cuma manajer. Berarti sekarang kalau aku bisa masuk ke ruangan ini dan aku duduk di kursi ini, aku sebagai apa? Perkenalkan, aku Adi. Aku yang akan menjadi manajer tim audit baru kalian. Ayo kita langsung rapat sekarang. Kita sudah pernah bertemu sebelumnya di kantor. Jadi aku langsung saja ke tugas audit kita. Pada tanggal 16 Januari ada menara jatuh di lokasi konstruksi ini. Iya kan masalahnya juga udah selesai. Yang jadi korban juga udah diobati. Kita kan udah memang selalu sih terkait menara direktur tersebut yang udah jatuh itu. Apakah kamu tidak tahu kalau bangunannya sudah dilanjutkan? Dan tahu apa yang menyebabkan dari menara itu jatuh? Sudah mengatakan tanggal 16 Januari ada peringatan yang berbeda. Memang pada tanggal 16 Januari tersebut ada peringatan yang berbeda. Tapi angin tersebut itu bergerak di bawah 10 meter per detik. Sedangkan menara tersebut tidak akan jatuh dengan kecepatan angin. Terus kenapa diberikan dinyatakan kalau itu jatuh karena angin? Kamu masih menanyakan hal itu? Betapa kalian semua ini selalu cepat merasa puas diri, tidak kompeten, dan bahkan malas menang. Berita mengatakan bahwa menara itu jatuh karena angin karena mereka ingin menutupi kasus korupsi. Korupsi akan selalu meninggalkan tanda-tanda di mana pun. Dan kini aku akan mengidentifikasinya dan menemukan kasus korupsi. Kita mulai dari mana? Kita akan mulai dengan mewawancarai dari mandor dari korupsi. Kenapa kita harus melakukan itu? Kenapa kita harus mewawancari? Bukan orang yang baik, dia bukan orang yang seperti itu. Melihat kompetisimu, aku akan menata ulang tim audit ini. Sekarang, aku minta kalian semua kumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan insiden ini. Mana di zaman Kantor di sebelah sana. Kamu ngapain bareng-bareng saya?
perintahnya? Tinggal kamu tanda tangani nanti surat pemanggilannya, maka semuanya akan selesai. Kejadian. Aku mau hari ini berada di bawah langsung perintah wakil presiden. Apa hak kamu menyelidiki kasus yang sudah kami selesaikan? Aku mengaudit karena ada kasus korupsi di situ. Trolinya dari Jerman, dereknya dari Taiwan, sedangkan menaranya tidak ada nama produksinya yang disebutkan secara jelas. Angka yang tertulis dalam realisasi anggaran tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Astaga, jangan mengada-ngada. Tahun produksinya pun berbeda. Ini tahun produksi yang sama. Boleh minta waktunya sebentar, saya ingin ada privasi. Oh, ya, baik Pak. Kamu mempunyai dua pilihan di sini. Satu, mengakui kesalahan dan bersaksi. Yang kedua, menyangkal, membantu penggelapan dana dan melakukan gugatan pidana. Dan saat kamu memilih untuk pilihan yang kedua, maka pabrikmu harus. Jadi saya sekali lagi minta maaf. Jika ini terbongkar maka perusahaan kami akan tutup Pak. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Aku hanya memberi dua pilihan dan akan aku minta jawaban. Kamu mau mengerjakan alam rumit seperti itu? Bukankah perusahaan akan lebih hancur karena kekacauannya? Bukankah perusahaan ini sudah kacau dari awal? Kita akan bangkit lagi. Ya, itulah alasanku memperkerjakan orang seperti dia. Lihat saja, begitu wakil presiden kembali, ini akan jadi kekacauan besar. Tapi aku presiden. Kenapa kamu repot-repot mengimpor anjing dari luar? Sedangkan di sini banyak pegawai yang bisa kamu rekrut. Kau ingin menghancurkan aku? Atau mengincar Ibu Bulan? Apa hubungannya dengan mengaudit Bu Bulan sama menghancurkanmu? Apakah mengauditnya bisa menghancurkanmu? Udahlah, biarin aja Ibu Bulan melakukan itu. Dia kan udah bekerja lama di sini. Ayah kita dulu juga membiarkannya dia melakukannya itu. Tapi tidak akan terjadi lagi mulai sekarang. Atas perintah siapa? Atas perintahku. Soalnya aku presiden. Iya, emang jadi presiden itu yang terbaik. Aku ingin melakukan audit khusus terhadap Ibu Bulan atas dugaan penggelapan dana yang terjadi di perusahaan ini. Mohon dipersetujukan. Kita akan melakukan audit khusus kepada Ibu Bulan pada
hari esok jam 2. Tolong persiapkan semua data-data yang dibutuhkan dalam audit tersebut. Siap, Pak. Perkenalkan, aku manajer tim audit. Mari kita mulai audit khusus.